gitu. Justru lebih mudah mengidentifikasinya itu seandainya dia itu redox apa bukan. Oh, oke. Itu yang lebih mudah justru. Karena Gimana tuh redox kalau itu redox kita bukan? gampang mengidentifikasinya, ya. Dari Bilox. Eh, dari bilangan oksidasi, benar. Ya. Begitu kita udah lihat bilangan oksidasinya, kita bisa cek itu redox apa bukan. Kalau misalkan ternyata itu bukan redox, berarti asam basa, Oh, asam gitu kan? basa. Oke. Seperti itu. Eh, dan tergantung dari model asam basa yang kita gunakan, ya. Seandainya kamu pakainya misalkan Usanovic, tahu ya yang Usanovic, Ya, yang logam. yang Bentar. elektron. Ya, Lewis kan pasangan elektron. Lewis pasangan elektron. Usanovic itu adalah muatan. Jadi kalau Oh misalkan iya. dia transfer kalau misalkan dia menerima sesuatu yang negatif atau mentransfer sesuatu yang positif, itu adalah eh, asam, ya. Kebalikannya itu basa. Usanovic itu yang paling general dari semua teori asam basa itu. Itu mencakup logam, mencakup apa teori yang menggunakan oksigen, mencakup teori menggunakan hidrogen, mencakup teori menggunakan eh, elektron, gitu ya. Karena dia pada dasarnya itu udah, seandainya kita mentransfer sesuatu yang positif atau negatif, berarti di situ ada asam basanya. Oke. Nah, dalam kasus itu berarti reaksi redoks pada dasarnya adalah salah satu wujud dari asam basa sebenarnya. Seperti itu. Dan dalam kasus itu sebenarnya bisa dipahami juga gitu kan. Kayak misalkan asam itu, kita biasanya asam itu sesuatu yang bermuat yang negatif kan ya, asam itu. Iya. Eh, Asam itu negatif iya dan berarti negatif biasanya gara-gara H ingin, plus. ya, dia dia itu negatif, makanya dia pengen menarik H plus gitu kan. Apa yang kayak gitu perilakunya? Yang sesuatu yang dia itu pengen menginginkan sesuatu yang positif atau pengen lepas yang negatif. Itu adalah reduktor gitu kan. Iya. Jadi asam itu reduktor, basa itu oksidator pada dasarnya seperti Oh iya itu. ya. Oh, Dan oh bisa, iya ya. ya kan? Dan makanya itu oksidator itu biasanya itu di daerah non logam, sedangkan reduktor itu biasanya di daerah logam gitu kan. Iya. Seandainya kita punya logam yang merupakan oksidator, biasanya itu karena dia berurusan dengan non logam juga. Contoh permanganan, kromat, gitu kan. Kromium itu nggak mungkin kromium jadi oksidator. Kromat ya. Oh iya, kromatnya yang jadi oksidator. Berarti bisa nggak dibilang kalau misalkan logam-logam itu nggak mungkin menerima elektron, Pak? Maksudnya nggak mungkin minus ionnya. Gimana gimana? Kayak maksudnya misalkan Cr kan kayak krom, Ionnya nggak bisa minus gitu maksudnya. ya apa bisa aja logam bisa minus, Pak? Oh, pertanyaannya ini ya, logam bisa minus apa enggak gitu ya? Iya, apa ionnya gitu. Kalau Iya, misalkan, apakah ion bisa logam dengan sendirinya bisa membentuk ion negatif atau tidak gitu ya? ya, Iya, itu sebenarnya bukan pertanyaan itu pertanyaan yang bagus, tapi itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang bagus tapi salah. Pertanyaan yang benar itu adalah gini, logam kalau dia bermuatan negatif itu stabil apa enggak? oh iya nggak stabil. Oh pantesan, oke oke. Oke, cukup ya, Eh, itu iya cukup nggak stabil. menjawab pertanyaan ya. Tidak ada, tidak Itu cukup tidak perlu itu udah pembahasan cukup. lebih. Tidak perlu masalah. Berarti kalau misalkan asam basa gitu, saya nggak perlu aneh-aneh apa kayak Lewis segala macam gitu, anggap aja Usanovic, boleh nggak kalau gitu? Eh, enggak sih, justru lebih bagus kalau misalkan pakainya Lewis. Karena yang paling paling standar digunakan tuh Lewis biasanya. Bahkan kalau kamu kan ngambilnya material ya. Iya, Nah,
material itu biasanya itu selalu pakainya itu Lewis. Oh, oke. Karena Lewis itu relatif gampang ininya ya. Oke. Mungkin kita coba, kamu masih ingat Judge soal-soal yang itu tahun 2022 Tahun 2020 22 yang ini masih masih ingat nggak? masih masih. Masih ingat ya? Ini kayak oke, 30 detik. Wah, astaga, bentar. Lebih kecil dari 104,5. Bentar. Nggak. Lebih besar dari 104,5. Iya, Dia akan jadi lebih besar ya. besar. Lebih Soalnya besar. kenapa? PEB-nya dihilangin Karena satu. sekarang PEB-nya hilang satu. Iya, Gampang. hampir, 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 hampir. Hampir. Hampir, hampir. Hampir kena, hampir kena. Ini Yang B, kayaknya. B. Karena CH3 kan Penjelasan. memberikan, mendorong elektron. Iya, karena metil kan mendorong elektron, Oke, karena sehingga CH3 merupakan pendorong elektron. elektron donating group, Iya, ya kan? elektron Elektron negatif. donating group. Tahu dari mana itu elektron donating group? Karena, jelasinnya gimana ya? Karena CH3 kan hanya itu kan positif, sedangkan C-nya negatif, sehingga dia itu lebih cenderung mendorong. Karena C-nya negatif. Itu aja sebenarnya cukup. Oke. Karena C-nya negatif. Contoh, CHO. Donating apa withdrawing? Withdrawing. CHO, donating apa? Withdrawing. Biloxnya Withdrawing. berapa? Apa? Biloxnya berapa? Anggap di sini C. Biloxnya berapa? Biloxnya karbon di sini. Min, min 2. Plus Plus 1. 2, plus 2, plus 2. Oh, plus 1. Oke. Plus 1. Oh iya, oke. Ini kan min 2, ini plus 1. Oh iya. Ya, jadi ini total 0. Oh ya, total Nah, 0. lihat apa atom utamanya itu biloxnya itu positif apa negatif? Oh, oke. Lihat itu. Oh, dia dari Biloxnya, situ. atom utamanya itu biloxnya itu positif apa negatif? Oke, oke. Sekarang contoh eh NO2 Oh, plus 4. plus 4. O-nya min 2, ada 2. Ya, Oh, makanya dia apa ya? makanya dia Electron withdrawing karena N-nya kekurangan. Oh, karena dia oke. withdrawing. Oh, oke. Oh, gitu ya. OH Min 1. min, Min 1. dalam kasus ini dia min, sini min, ya sebenarnya min 2 sih, karena di sini bakal, Oh, karena di sini itu oh, ya jadinya situ plus satunya ya. kan jadi plus 1 ya. Nah, Jadi nanti dia itu gugus pendorong gara-gara. pendorong. Oke. Oh iya, pantesan ya. Bayang ya, CH3 gara-gara itu ya. Gara-gara kan H plus, H plus, H plus, C-nya min 3. nggak usah dihafal ya, Oke, nggak dihafal lagi, Pak. Nggak akan dihafal lagi. Udah, nggak udah. dihafal lagi. Udah, saya sebenarnya baru-baru aja, Pak. Saya baru mau ngafalin tahu malam ini. Sekarang aja nggak Oke, jadi. hafalannya barusan di itu, di apa? Memorinya barusan di free kan. Udah, Itu contohnya menggunakan logikanya. Itu contoh menggunakan logika, George. terima Ya, kasih, Pak. itu contoh menggunakan logika. Karena bagaimanapun, ya, bagaimanapun,
yang namanya kimia itu pada dasarnya tentang distribusi elektron, ya. Kimia itu pada dasarnya tentang distribusi elektron. Elektronnya itu ada di mana, gitu, ya. Karena dia itu tentang elektronnya ada di mana, makanya harusnya yang harus sifat periodik yang harus sangat dikuasai itu adalah Elektronegatif. elektronegativitas, Ya, ya. Elektronegativitas. Oke. Ini jadi kita kayak diskusi berdua aja nih, nggak apa ya? boleh nggak apa-apa, Pak. Tadi Bos kalian lumayan. kalian udah datang ya tadi ya, cuma habis itu pergi karena nggak datang datang saya. Tadi tadi sih saya masuk ya, Pak. Nggak tahu tentang yang lain. Iya, iya, ya nggak apalah. Soalnya udah mepet apa buka juga. Nah, nggak apa-apa, Pak. Oke, ini Mas, tunggu. Anggapan saya bisa buka tabel periodik ya, Pak? C, O, C. tabel periodik. Oke, kita coba ini skandium, titanium, E, vanadium, vanadium. kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, CO ya? eh, tembaga, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nanti di bawahnya sini ada macam-macam lagi ya. Tapi kita abaikan aja. Misalkan di bawah kromium itu kalau nggak salah molybdenum sama tungsten ya, kalau nggak salah di bawahnya kromium itu. Gue nggak hafal, Pak. Ya saya juga nggak hafal. Saya hafalnya periode itu aja, periode apa 4. Ya kali ngapalin satu tabel periodik. Oke, di sini adalah CO3 plus. CO3 plus. Berarti CO itu kan CO3 plus itu D dua berapa? puluh tujuh. D-nya ada jadi berapa? D-nya 27 kan. Diambil 3, berarti D-nya 6. D6. Habis itu eh, eh, CR. CR Ya. itu CR3 plus itu 23 ya. adalah Berarti D. D3 ya. Oh iya, D3. Satu, D3 dua, berarti tiga, ini sampai jelas 24. salah ya. Oh ya, pasti salah. Ini jelas salah. Jelas. Jelas nggak mungkin. Deltanya deltanya juga ini. Deltanya benar ya? Enggak benar ya? Oh enggak. Benar. Ini benar. Delta C. Benar. Ini Oh benar. iya, benar ya. Benar lah, Pak. Ini 22. benar. 22.000. Oke. Berarti Ya, bila A benar yang elektron. tanyain apa? Ya, ini Yang benar ya. ditanyain yang benar ya. Karena kan elektronnya kuat semua itu, Iya. ya. Kuat semua itu. Karena kuat semua jadi semua di bawah ya. Low spin. Iya. Low Oke. spin. T2G CR elektron T2G CR lebih banyak daripada CO, jelas Salah. salah. EG CR nggak punya EG. Nggak, dua-duanya nggak punya EG malah. Dua-duanya nggak punya EG malah benar. Kompleks CR salah. Satu Nggak pas ada. apa maksudnya satu pasang elektron itu? Satu pasang elektron, ya satu pasang Apa elektron. maksudnya punya satu pasang elektron itu? Saya punya dugaan sih sebenarnya yang dia maksud itu adalah yang D dan E itu adalah
kompleks CR ligandnya itu monodentat, kompleks CO ligandnya tuh bidentat. Kayaknya tuh kayak gitu sebenarnya pernyataan yang diinginkan. Bentar, gimana, Dan Pak? itu kebalik. D dan E itu kayaknya yang pengen yang dia maksud itu adalah kompleks CR ligandnya itu monodentat. Oh, maksudnya Satu yang pasang apa elektron kan. mendonasikan elektronnya ya, Pak? Kompleks CO ligandnya itu bidentat. Oh ya, Dia kebalik, kayaknya kebalik. pengen bilangnya tuh kayak gitu. Iya, kebalik, kebalik. Tapi itu kebalik ya kan. Iya. Dan aduh, Ya, sudah pasti benar. badly worded kan. Really badly worded. Kenapa, Pak? Redaksinya tuh redaksinya bikin sedih. Ah, Oh, ini saya ini bakal Wayne's skip kalau Rule yang dong. ini. Hah? Ini bukannya Roswell Iya ya? kan? Aduh, Close pack. Close pack itu artinya Roswell berarti kan semu semua ketutup ya? hmm, Closo, ke closo. tetrahedral hole. Ini jadi pada Tetrahedral. dasarnya kita punya kubus seperti ini, ya kita punya kubus seperti ini. Ingat di situ istilahnya itu adalah tetrahedral hole. Artinya Tetrahedral. BR-nya di mana posisinya? Sini Pasang satu, F. sini satu, sini satu, Oh iya, satu. Bawah kiri satu. sini Bawah satu. kanan satu. Oh iya, oke. Udah di situ doang, cuma empat doang. Enggak delapan ya. Ah, Makanya istilahnya perhatikan situ istilahnya. yang pas atau fit ke dalam tetrahedral hole. Oh, berarti semua sisi, Pak. Ya kan kalau misalkan kita punya ini kan jadinya tetrahedral kan. Oh iya, benar. Jadinya tetrahedral. Ya, kayak gini ini kan tetrahedral nih. Iya. Jadi lubang di tengah itu berapa tuh? Ini jelas apa? Eh ininya not to scale ya ini ya jelas not to scale. Kayaknya bisa saya bisa saya kasih sih ininya visualisasinya. Mau dilihat George visualisasinya? Boleh, boleh, boleh. Penasaran? Oke. Pakai Desmos ya seperti biasa. Ya. Siap. Desmos sekarang udah ada 3D sih tapi baru di web kalau yang 3D untuk 3D itu belum ada di Masih beta ya? ini jelas nggak buat apa? Hah? Masih beta. Ya ini trade now. Oke, Makanya belum kayaknya belum dicantumkan ke itu. Hmm, loading. It's the circle of life. Loading apa lagi? Kenapa loadingnya lama pas kita lagi butuh ya? itu hard revoke method buat apa, Pak? Yang di atas.
Oke, ini George masih ada nggak ya? Ada Pak. Oke, ini kelihatan? Kelihatan. Oke, jadi ini jari-jari atomnya itu bisa kita gedein sampai dia kira-kira nyentuh gini. Hmm, kelihatan. Kelihatan itu garis di atas? Ini bisa kita gedein jari-jarinya sampai Kena tek, semuanya. dia nyentuh kayak gini. Ya, jadi mereka tuh saling bersentuhan satu sama lain. Oh, oke. Ya, tahu nggak itu di berapa? Di apanya, Pak? Jari-jari berapa itu mereka saling bersentuhan satu sama lain? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita lihat dari Emang atas. Kalau dari sini kelihatan nggak kira-kira? Misalkan panjang kubusnya misalkan satu, kira-kira jari-jari oh bolanya iya itu ya. berapa? Oh berarti apa sih Berarti jari-jari, Pitagoras akar dua dari panjang kubus? Eh, iya, iya, berarti iya, jari-jarinya itu adalah setengah akar dua kan? iya setengah akar dua. Oh gitu ya. Oh, oke oke siap siap Pak. Kebayang kebayang banget. Ya, itu. Pertama itu. Kedua, sekarang itu, tapi seandainya kita lihat di sini ada lubang di tengah situ. Kenapa? Ada lubang di tengah sini kan? Iya, Jadi ini saya akan kasih eh, SGRT itu akar dua plek, persis bersentuhan. Di sini kan? Di sini juga iya. persis dia bersentuhan. Istilahnya itu mereka itu saling tangan satu sama lain. Saling tangan tuh sama lain. Ya, tangent bahasa Inggrisnya. Tangent. Oh iya, kebayang kebayang Pak. Sedikit Ya, kebayang. nah, ya sekarang kita kasih satu atom di pusatnya, dia bilang. Kita di Oke. satu kan ada lubang kecil di sini nih, Iya, di tengah. Kira-kira paling besar tuh seberapa sih? Seberapa besar sih kita bisa ngasih di situ? sudah besar ya? Nah, coba kita hilangkan dulu sebagian ininya. Ya, Oke. ini bolanya kan. Lalu kita kasih lagi kubusnya di sini. Ya, nah itu kan ada jarak tuh dari kubus ke bolanya sampai nyentuh bolanya. Iya, Tapi kita bisa nggak perlu dari situ kita cuma perlu dari jarak dari pusat kubus sampai menyentuh bola kan. iya, Oke, berarti oke, jarak dari pusat berarti berarti kita perlu jarak dari pusat kubus dari sudut kubus ini ya, dari sudut kubus yang di sini ke sudut kubus yang di sini ya, ya kan? iya. Kita bisa lihat jarak dari sini ke sini ke sudut sini. Oke, berarti itu adalah saya akan coba A ini dulu. 1/2 akar 3. Bentar. Ya, jarak Pitagorasnya apa diagonal kubusnya itu adalah iya, akar tiga kan? iya akar 3 Pitagorasnya. Nah, ini saya akan kasih itu adalah eh, Oh, sama kayak BCC ya, Pak? Apanya? ini Yang kalau akar tiga fiber. kita ini kasih warna merah supaya kelihatan. Ini kalau Oke. misalkan akar tiga minus sekarang di sini Ah, nyentuh nggak dia? Kelebihan nyentuh. kan? Kenapa kelebihan? Karena itu bukan karena itu harusnya adalah jari-jarinya Oh, oke. dan ini harusnya di kuadrat. Ini kegedean ya tapi ya. Iya, Pak. Oh, ini juga setengah. Kekecilan, Pak. Hmm, Kayaknya gitu deh. iya, yang Iya, pasti itu berdasarkan itu aja kan? iya. Gitu loh. Dari Pitagorasnya ya. Mm-mm. Hmm. Dari Pitagorasnya. Ya sebenarnya bisa kasih di sini sih. Ya, kita kasih E di sini. Lalu itu
kan kecil tuh angkanya. Kita kasih maksimal itu sampai 1, di sini 0,1 gitu ya kira-kira. Kita kasih kecil berapa itu kira-kira dia. Ya, kira-kira di sini adalah 0,3 ya, 0,3. Ingat tadi jari-jari atomnya kalau di soal ya, Itu berapa? Snowco, 100. jari-jari jari-jari atomnya itu adalah sekitar 2 pikometer ya. Oke. Jari-jari atom itu, atom itu tadi adalah sama dengan R atom itu sama dengan akar 2. setengah 1/2 akar 2. setengah setengah akar 2 dari kubus ya. Serat ya dari kubus. Setengah, Berarti setengah akar 2 dari kubus. anggap A. Oke. Ya. Nah, sedangkan tadi eh, apa bola yang di tengah itu kira-kira adalah 0,3. 0,3 dari A-nya ya, kira-kira segitu. Ya, itu visualisasinya. Tapi kamu hitungannya itu nggak termasalah ya. Nilai Oke. eksaknya nanti silakan dihitung sendiri ya, Jos ya. Siap, siap. Kebayang, Pak. Bayang ya. Kebayang, Pak. Tapi itu intinya itu geometri semua, nggak ada kimianya di situ. Iya sih, kelihatan, Pak. Benar-benar geometri. Tapi karena udah ngerti kristal, jadinya bisa kebayang. Iya, ini kira-kira 0,7 ya kalau nggak salah. Iya, Ya, sekitar satu 0,7. koma Berarti empat. ini kira-kira setengah ya. Berarti kira-kira setengahnya dari inilah. Iya. Ya, berarti ya kayaknya sih yang ini sih ya kayaknya 0,8. Oh iya ya. Bentar, kira-kira ya. Nanti dihitung Kira-kira, dihitung, kira-kira. dihitung Nanti lagi saya coba, Pak. pasnya. Nanti saya coba, saya Ya, coba. tapi setidaknya kita tahu ini pasti salah. Ya itu pasti nggak Kegedean. mungkin. Itu pasti Itu nggak mungkin. kegedean. Itu Kegedean. kegedean ya. Soalnya di sini yang pas fit ya kan, yang ditanya itu pas dan Iya. fit ya kan. Jadi nggak boleh cuma muat doang ya kan. Jadi kalau misalkan kan dia 0,82 itu muat, berarti 0,72 kan muat juga. Iya. Dia nggak nanya yang muat ya, nanya yang ngepas. Jadi jadi apa, kayak nyari baju tuh nyarinya yang nyari yang pas gitu, nggak baju yang lebaran gitu enggak gitu ya. Oke, siap. Sorry, lebaran bukan lebaran Berarti lagi, sorry. logikanya di sini kan kita udah punya R atomnya ya. R atomnya nanti dicari A-nya, terus nanti dimasukin A-nya berapa biar bisa dapet si apa kan Pak? Apa sih namanya? Iya, Si jari-jari apa? yang di tengah itu, atom Jari-jari yang tengah. kationnya. Oke, Iya. itu cukup membantu. Sangat membantu, Pak. Makasih, Pak. Iya, kalau boleh jujur ini nggak ada kimianya soal Ya, nomor. ini nggak ada kimianya sih. Ya, kristal juga nggak ada kimianya, apa sebenarnya. Ya, ya karena gini, apa, eh, sebagian besar di kristal itu ya cuma masalah kamu bisa membayangkannya apa enggak. Iya, benar sih, Pak. Untungnya kamu Saya bisa. struggle tahun lalu. Untungnya kamu udah bisa. Dulu enggak. Dulu nggak, sekarang udah bisa. Saya ingat dulu kamu, saya tunjukin ini kamu nggak paham sama sekali. Iya, sekarang kan udah mulai. Udah paham, udah paham. Wah, akhirnya saya bisa tahu ini, Pak. Aduh, ini apa lagi? D2, 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 D2 itu keadaan dasarnya 3F ya. F3, 3F. Oke. Yang diperbolehkan itu adalah yang G ke G dan U ke U ya. G ke G dan U ke U. Berarti nggak boleh berubah ya, G sama U-nya. Sama yang bukannya Nggak yang boleh G sama U-nya. multiplicitasnya atas kiri bukannya nggak boleh juga ya, Pak? Tergantung, ada yang boleh ada yang enggak. Boleh yang boleh, ada yang enggak. Biasanya sih sebagian yang kalau misalkan untuk transisi yang standar di UV vis setahu saya biasa enggak, tapi di fosforescent boleh, bahkan itu syaratnya untuk fosforescent malah. Hmm, oke. Jadi kan apa tadi kan udah dibahas tuh sama Bu Minta terkait tentang eksitasi ya. Iya. Jadi kita bisa punya atom pada keadaan dasar dan atom, eh, sorry, kita punya atom pada keadaan dasar
atau pada keadaan dasar itu elektronnya semuanya menempati keadaan tingkat energi terendah yang bisa Iya, mereka isi. Yang benar. terendah yang bisa mereka isi. Catatannya itu ya, Iya, terendah yang bisa mereka isi di situ. Eh, dari situ baru di itu nanti apa? eh, Transisi nanti dari keadaan dasar itu. Nah, eh, ini ke T1G. bisa-bisa aja. Bisa Bentar. ini. Bisa. Ini bisa. Bentar, tapi ada itu yang apa? 3T1F, 3T1GF. Itu ada emang. 3 T 1 G. Bentar. Keadaan dasarnya seperti ini kan. T 1 G sih ada ya, Pak? Ini kan keadaan dasarnya itu 3T1GF, GF. Iya, Ini kan keadaan dasarnya. iya, Ini kan pasti 3 T2 T2G kan ini pasti iya, pasti F ya kan. Nah, kita setidaknya bisa tahu bahwa ini tuh nggak mungkin yang C. iya, C nggak mungkin. Soalnya kita nggak bisa transisi dari eh, apa dari soalnya ini keadaan dasar kan. Ini keadaan dasar. Jadi kita nggak bisa transisi ke sini. Kita nggak bisa naik ke basement. Ke basement Iya, tuh namanya turun. Ya. iya, Eh, ini ini kayaknya sama kayak yang di A. ini sama kayak yang di atas. Kayaknya berarti yang B Ini juga salah misalkan, ya, Pak? ah, iya ini berarti ini B juga salah ini. Ini B salah ini. E salah berarti. Berarti kemungkinan cuma D atau A. D atau A bedanya apa? D sama A. Ini ya bedanya tuh. Iya, Ini. Oke. Eh 3 A2. Bisa gitu A2. Hmm. Ini kayaknya perlu tanya konsultasi ke Bumita untuk yang ini nih. Ya, setidaknya ini tapi kita term tahu simbol bahwa apa ya, Pak? Yang T 1 G T 2 G ini. itu orbitalnya, Oh, itu simetrinya, orbital. George. Oh iya, iya. Yang pasti B, C, atau E nggak mungkin. Karena dia Ya, transisi dari keadaan tereksitasi ke keadaan dasar. Yang itu nggak mungkin. iya, iya. Eh berarti T1G itu ada. Masalahnya T1GP itu yang saya nggak yakin. Sama yang F itu lebih gedean mana? Bentar. P sama F Bentar, gede. nyari. P sama F, 3P sama 3F mana yang lebih tinggi? 3P sama 3F. Lebih tinggi 3P. Nanti kalau misalkan 3P ke 3F, nggak mungkin dong. Berarti ini nggak bisa kan? Iya, itu Ini berarti nggak nggak bisa kan mungkin. berarti? Oh, oke. Ya udah berarti ini. Ini karena pertanyaannya itu apa sih? Em, transisi yang diizinkan itu berarti harus dari keadaan dasar ke apa? Tereksitasi ya, Pak? Nggak boleh dari eksitasi ke dasar. Oh iya benar juga ya. Transisi yang diizinkan ya. Iya, diizinkan, Pak. Nggak juga sih sebenarnya boleh-boleh aja dari dasar ke tereksita tereksitasi ke dasar bisa aja. Jadi apa transisi balik tuh loh. Transisi balik. Cuma ini dibilangnya cuma transisi doang ya, bukan apa? Bukan Iya sih. eksitasi ya.
Ya, kalau eksitasi berarti baru yang nggak boleh yang BC Kalau atau kalau misalkan eksitas apa ini juga membingungkan juga pertanyaannya ini. Oke, kita skip. skip aja dulu. Coba nanti saya coba tanya ke Bu Mita. Ya, Jika kita suruh tiga kan ada tiga. faktor S-nya ya sisanya ya. Iya, 1 kurang 0,76 kan? Berarti Ya, 0,34. 0,24. Eh, Oke, cara membedakan cis sama trans. Pengendapan ion oksalat sama sih ya. buset nggak tahu nih Pak. Bentar. Ini kemarin sih saya bilangnya sih kemarin ada dua ini. Bisa dari IR sama dari UVV dari XRD. Hmm. Dari IR itu karena ini kan mereka beda momen dipol kan. Jadi kan yang satu kan eh gini Oh iya, ya, kalau ini misalkan ini trans, yang momen trans. nipunya beda. Ya, yang cis kan gini, ini yang cis kan. Iya, benar-benar. Nah, karena kayak ini berarti dari sini beda apanya yang beda? Yang beda itu adalah momen Eh, dipolnya kan. momen nipunya pasti beda. Karena momen dipolnya beda atau kalau mau lebih itu lagi simetrinya beda. Iya, simetrinya juga beda. Tapi Sehingga airnya pasti iya juga. kayak kayak ini kan D2H, ini D2H, ini C2V. Enggak C2 ya ini ya. Iya, Ini C2. D2H sama C2 berarti itu nanti pasti IR-nya bakal beda. Kenapa IR-nya beda? Jelas, nggak perlu saya jelasin. iya, nggak boleh dijelasin. Berarti yang XRD, itu nggak mungkin ya, karena ion oksalat pengendapan oksalit nggak mungkin karena dimasukin aja. apa? Iya, karena sama Iya, pasti sama. ininya. Kalau SEM, Perak nitrat SE SEM masalahnya resolusinya cukup nggak? oh, nggak dikasih tahu ya, Pak? Nggak, kita nggak tahu resolusi Ya, kita nggak SEM-nya. tahu resolusinya apa ya SEM ya. Iya, Sebenarnya soal-soal kayak gini coba cuma satu atau beberapa sih Pak menurut Bapak? satu, Maksudnya kayak, satu. Kalau aduh, saya sih bakal bilang A sih. Soalnya ini, George, ya kelihatan banget kalau dari yang ini. situ. Soalnya kenapa? Ini ada bending apa? eh, CLFECL. Sini nggak ada Iya, CLFECL bendingnya. jadi kelihatan dari situ ya Pak. Iya, kelihatan dari situ. Hmm. Kalau apa? Kalau di faktometer, kenapa Pak? Di faktometer sinar X itu tergantung dari sampel yang kita punya kalau di situ ya. Kalau misalkan sampelnya itu kristalinitas tinggi, itu nanti bisa kita tentukan koordinat atomnya kan bang. Oh iya, nah, kayaknya Iya saya kan? baca lagi deh yang apa di faktometer. Kamu ingat nggak kalau misalkan biasanya menentukan apa struktur itu selalu menggunakan koordinat XRD itu, tahu kan? Iya ya, Ya komunikasi jadi struktur. kayak iya. Atau mungkin saya coba tunjukin ini deh, salah satu contoh papernya. Aduh, saya sedikit lupa-lupa Pak, SRD yang saya masih ingat banget itu yang single crystal tapi kayaknya itu salah satu yang harus saya gamble sih Pak, soal kayak gitu. Nih, oke, di sini kan. Nah, dia pengen menentukan struktur kristal ini, ya, Oke, struktur ini dan ini. Nah, dia percobanya dengan menggunakan X-ray analysis di sini, XRD, ya, X-ray analysis. X-ray. Berdasarkan itu mereka, berdasarkan itu mereka menentukan ini A, beta dan seterusnya. Habis itu Oh, buset. F dan seterusnya, gitu ya. Lalu mereka di situ menentukan koordinat atomnya. Buset.
Kalau kamu punya koordinat atomnya, kamu mas buka apa? Notepad, save as XYZ. Jadi, Oh iya, iya kan? tinggal dibikin aja ya? Iya kan? Iya, astaga, tinggal dibikin aja. Jadi dengan apa? Dengan XRD kita bisa menentukan koordinat XYZ-nya. Kalau benar ngerjainnya ya. Ya, kalau benar. Dan nggak lupa Kalau benar dioptimisasi. ngerjain, kalau benar ngerjainnya dan benar ngolah datanya. Tapi kan nggak sesederhana itu. Iya. Berarti, oh iya, makanya Bapak bilang bisa E, bisa A ya. Iya, bisa E, bisa A. Tapi yang pasti itu B dan C nggak cukup. Iya. Ya, B dan C nggak cukup untuk ngebedainnya. Karena perbedaan sifatnya di sini bukan perbedaan sifat fisik, bukan perbedaan sifat kimia ya. Tapi untuk Ada menentukan beberapa itu cepat, yang beda sifat kimia. Ada beberapa kan yang beda sifat kimianya kan, iya. isomer itu. Isomer geometri dan stereo isomer geometri itu biasanya bedanya sifat fisik ya. Dan isomer yang paling parah itu adalah stereo isomer karena bedanya biasanya itu susah bedainnya stereo isomer itu. Berarti kalau misalkan Ada em, membedakan isomer yang apa sih? Kalau misalkan ditugasin apa di soalnya itu membedakan isomer apa sih tadi Bapak bilang? Isomer geometri ya. hmm, Itu berarti tinggal diapain Pak biasanya? Misalkan. isomer geometri itu biasanya bisa dibedakan dari IR-nya. Karena isomer geometri itu dijamin beda ininya, beda apa? Oh iya Momen pasti beda dipolnya ya. itu pasti beda. Nah, momen dipolnya pasti beda. Ya terutama kayak misalkan eh, contoh kayak ini deh. Eh, di apa 2,3 di kloro 2,3 di kloroetena 1,2 di kloroetena 1,2 di kloroetena itu kayak gini strukturnya iya. 1,2 di kloroetena cis sama trans itu beda momen dipol yang cis itu Ah. punya momen dipolnya nggak nol yang trans iya Oh iya karena trans berjauhan cowok-cowoknya ya. iya Oh makanya karena di yang trans CL-nya sini oh iya 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 ngerti 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 ngerti. ya kan momen dipolnya berapa nol Iya pasti nol karena nggak ada interaksi juga. ya kalau misalkan CL-nya apa di sini berarti ini negatif sini positif kan. Iya Nah, ada punya coupling. dipol. Ah pantesan oke 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 oke. Bisa bedakan nggak dengan yang bisa sekarang? Oke, pertanyaan bonus. Ini cheese-nya itu apa itunya? Grup titiknya yang cheese. Apa? Grup titik yang di Chloroethena yang cheese. Bentar. Sini H, Sebelah juga sini H H. ya. Buset Ini saya yang udah. cheese ya. Bentar bentar. Kan ada satu potong C2 dihedral ada nggak ya? Nggak ada dihedral. Bentar. Oh, kok saya jadi bodoh, Pak? Bentar. Nggak ada dihedral, nggak ada dihedral. Berarti C2H. Bentar, C. bentar, nggak, bukan C2H. Hah? Bentar. Saya harus latihan soal lagi. Kayaknya ini C2. Eh, apa sih namanya? Kenapa saya jadi bodoh? Bentar. Apa sih? C2, C2V, C2V. C2V ya. Ya, C2V. Astaga, lama banget mikirnya. Kalau kalau dibalik transnya Bentar. Kalau trans, bentar saya, apa nih, Pak? Gambar dulu, biar saya bisa bayangin. CI. Eh, C2H, oh iya masih ada C2 ya? C2H. Masih ada C2. Oh iya masih ada C2. Nggak ada, apa, nggak ada
Tapi ada secara apa sih? Mirror H ada, tapi mirror mirror V-nya nggak ada. Berarti Iya, C2H. C2H. Iya, C2H. Oh, Ini yang astaga. sesuatu mungkin kamu agak ini. Seandainya kita punya apa untuk molekul organik ya terutama. Kalau misalkan kita punya cis trans karena ada ikatan pi itu ada cis trans karena ikatan pi itu biasanya jika yang satunya itu V maka yang satunya itu H. Oh, Jika yang oke. satu H makanya itu satunya itu V atau D. Oke. V atau D. Contoh etana. Etana itu. Etana kita punya C di sini. Oke. Sekarang kalau misalkan dia itu hanya posisinya seperti ini. Apa? Ini. Bentar. 2 menit. Wah, sabar. C2 sih ada ya. Tapi nggak bisa sigma V. Dihidronya nggak ada juga. Oh, C2H. Eh, Apa? Apa simetrinya? C2 ada, inversi ada. Berarti apa simetrinya? Sabar. Nggak mungkin CI ya, Pak? Ya nggak mungkin. Masih punya C2 kok. Namanya juga ada C2. Sigma V-nya nggak ada tapi ya. Punya C3 nggak? Apa? Punya C3? C3 nggak? Oh iya, astaga. Nggak kelihatan. Oke, berarti C3 ada di karena C2 bisa diputer. Terus, apakah ada 3C2? Satu bisa, bisa juga lewat situ. Oke, ada 3C2, berarti dihedral. Dihedral ada 3C2, berarti D3, D3D. D3D. Oke, Oke, terima ini adalah kasih. konfirmasi staggered. Ya, tahu ya. Ya, staggered. Kalau Kalau misalkan dibikin. konfirmasi eclipse apa? Kalau konfirmasi Oh, eclipse, saya langsung bayangkan bingung. sendiri ya. Bayangkan sendiri konfirmasi eclipse. Berarti kan sama hanya ya. Hanya di sisi yang sama sekarang. Ya, hanya di sisi yang sama. Kalau konfirmasi eclipse. em, Sigma V ada. C berapa ya? C2 ada. C3 juga ada. Hah? Bentar. Hah? Bentar. Ini untuk yang tadi, ini untuk yang tadi. Iya, iya. Untuk yang sekarang itu adalah kita punya D3D. Tapi Kita yang punya untuk di 3D. apa? em, Saudaranya itu adalah yang untuk apa? eh, eclipse-nya itu adalah Bentar. C3 ada nggak ya? C3 ada nggak ya? Ada, C3 ada. ya ada. C3 ada. Dihedral nggak bisa ya? Bentar.
Come on, dude. Oke, oke, oke. Nggak ada C2V. Eh, Sigma V ada, C3 ada. C3V. Ya nggak? Oke. Kenapa, Pak? D3H. Saya tiba-tiba Konfirmasi bodoh. Eclipse itu D3H. Staggered kan berarti hanya kan align ya sekarang. Enggak, staggered yang kebalik. Eclipse. Eclipse kan berarti kan Eclipse apa ya? yang Sekarang kan udah align. apa ya? Kalau misalkan apa ini berarti kan Saya bingung ini di C2-nya, 3C2 apa bisa ya? ini kan Iya, gini kan iya. ya. Sigma Tiga c V-nya 2 nya ya ada. jelas C2. gini lah. Tiga c 2 nya Oh iya, astaga. gimana sih lu? C3-nya ada, C3 C2-nya ada. Oh iya, Sigma H, Sigma astaga. Sigma H-nya di mana? Di sini kan Sigma H-nya Iya, di H-nya. tengah-tengah, astaga. Makanya bukan Sigma D. Astaga. Kebodohan, kebodohan, Pak. Kebodohan banget. Sigma V ada, tapi bukan Sigma D. Jadi dia itu D3H. Iya, D3H. Kalau Oke, misalkan oke. dia di antara eclipse dan stagger, itu apa namanya? Anti. Simetrinya. Hah? Namanya anti nggak Enggak, ya? di antara eclipse dan stagger. Jadi enggak berkebalikan, tapi enggak juga pas Oh, eh, sebaris gitu. Sudutnya misalkan 15 derajat gitu lah. Kan enggak kena tuh, ya kan? iya. Itu berarti apa simetrinya? Kalau sudutnya pas 15 derajat gitu. Bentar, apa lagi cek. C3 ada nggak? Apa? C3 ada nggak? Ada. C2 ada nggak? Kalau di antara staggered sama apa ya? Staggered sama Eclipse ya? antara staggered dan eclipse. Ada nggak? Nggak ada. Ada, Hah? Gimana lagi? ada. Oke, baik kita coba cek ke SIM Otak ya. Saya harus latihan lagi nih, Pak. Kok ini si motornya saya spam lagi hari ini nih. Tiba-tiba bodoh. Jadi lupa cara pakai di hidro. Padahal itu trik paling kuat yang itu, yang Itu itu paling itu, saya itu kasih padahal kan udah trik kemarin yang kan. paling bagus padahal. Eh, oh, nggak ada ya contohnya. Dia nggak masuk sini ya. Ini ada yang anti-anti deh. Pernah saya cek semua. Iya, oh nggak masuk ke SIM Otak ternyata kalau itu dia apa Oh, yang bentuk itunya. Ya kita bisa lakuin itu di itu Avogadro ya. Kayaknya share screen aja deh. Hmm, ini. Oke, oke. Properties. Kayak properties. eh Torsion. CCH. Kita kasih 30 lah ya. Kayak gini. Ya. Kelihatan ini Judge. kelihatan kelihatan. Gini ya. Oke.
Oke. sedikit hampir mendekati eclipse-nya. Ya, ini kan eclipse nggak kena, stagger nggak kena. Iya, Oke. Perhatikan ini ya. C3. C3 ada. C3 ada ya. Ya. Oke. Perhatikan ini Oh, dari atas. ya. Oke. Ya. Oke. Oke, kebayang, 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 Pak. Iya, ya, kebayang, kebayang. Kelihatan, kelihatan, Pak. Aduh, saya harus apa asah lagi di handle-nya, Pak. Kalau kayak gini. Iya, dari situ kelihatan itunya. Jadi ini alasan, jadi ada alasan, beberapa alasan sebenarnya. Saya nggabungin itu mereka jadi kayak satu kelompok gitu. Pertama, karena mereka punya simetri yang mirip satu sama lain. Hmm, Grup dihedral itu semuanya punya bidang dihedral. oke. Grup siklik CN ya, semuanya punya rotasi. Cuma masalah punya sigma H, sigma V apa nggak punya sigma gitu kan ya. Iya, Lalu kalau apa grup simetri tinggi ya itu kan bisa dikenali langsung dari bentuknya ya. Jadi iya. nggak perlu dibahas kalau gitu. Tapi bentuk apa yang siklik dan dihedral itu adalah untuk molekul yang sama, seandainya terjadi rotasi. Ya, terjadi rotasi biasanya mereka itu terjadi perubahan konformasi ya, Hmm, terjadi oke. perubahan konformasi, mereka itu berubahnya ke salah satu dari rotasi itu. Jadi C2H ke saat berubah dia jadi C2, selesai Oh, jadi berubah dia jadi C2V. C2V. Contohnya apa yang kayak gini? Apa contoh yang paling gampang? Itu adalah hidrogen peroksida, Oh, ya. HOH. Mari kita coba ini ya. Ini kita coba hapus oksigen. Oke, jadi ini adalah bentuk apa? Planarnya kan? Standar. Ya, standarnya. Bentuk apa? Antinya gitu kan? Iya. Tapi kalau misalkan apa kalau yang kayak gini kan jelas C2H. Iya, pasti C2H Saya nggak kelihatan banget hanya. ini nggak kelas C2H. Tapi kalau misalkan kita properties di sini kita ganti ke 90 misalkan. Ya, jadi saat dia muter kan dia bakal melewati sudut ini. Iya. Dia masih punya C2, Oh, iya. Masih bisa ya. masih punya C2 kayak gini kan. Masih punya C2. Nah, Oh, iya C2 yang kayak tadi ya, yang kayak tanahnya. ya masih punya C2 di sini dia. Punya sigma nggak? Nggak ada sigma lagi. Gak ada sigma lagi. Selama dia masih dalam kondisi kayak gini, Ah, dia jadinya C2 bakal punya doang. sigma Oke. lagi begitu dia udah di sini jadi nol. Dia kan punya Saling sigma align lagi. ya. Bagian apa sih eclipse-nya? Iya, eclipse-nya itu sigma Ah, T, sigma H. Sigma lagi. P sekarang. Ya, Iya, sigma sama V. dengan bidang Jadinya C2V. karena dari sini Sebidang. kan sigma V Iya. gini kan. Tapi selama apa di antara itu, jadi dia itu prosesnya muter gitu kan. Jadi dari awalnya itu planar kayak gini, lalu begitu dia muter gini kan. Di pertama dia C2H, di tengah dia ke C2, ya Nanti kan, jadi nggak punya C2V. sigma. Habis itu berhenti di C2V, lalu balik lagi ke C2 saat perputarannya lanjut ke C2H dan seterusnya. Ah, oke. Satu katanya itu salah satu fungsi apa kegunaannya klasifikasi yang saya gunakan itu. Oke, oke. Kegunaan pertama itu adalah jadi gampang klasifikasinya kan. Iya, Kita sepakat tentang itu. Kamu yang pusing-pusing ngapalin itunya jadi nggak perlu lagi ya kan. iya. Kasih fungsi pertama. Fungsi kedua itu adalah karena begitu kita tahu untuk salah satu konformasi, istilahnya adalah konformasi.
ya, bukan konfigurasi, konfirmasi. Kita tahu kita bisa prediksikan kira-kira simetrinya untuk konfirmasi lain itu apa. Hmm, oke. Tapi tentu aja molekulnya nggak boleh terlalu kompleks ya. Terlalu Ya, ribet molekulnya, jelas nanti banyak konfirmasi yang aneh-aneh. Oke. oke. Oh, ini kemarin kayaknya udah ya ini ya. Apa tuh? Yang ini. Bentar. Kompleks cheese. Salah satu pigmen ditambahkan untuk menangkap. Oh, ini deh yang dari bentar. Ya, Jadi contoh. Ini bilangnya dari ligan ke ligand ke logam, logam. tapi elektronnya dari T2G ke pi, berarti nggak Iya, mungkin. nggak mungkin. Ya Udah kan? gila. Ini juga Iya, sama nih. Logam ke ligan tapi dari pi ke T2G, nggak mungkin, nggak ya kan? mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin. Oke. Habis itu ini apa? Ruthenium ya. Iya, Eh, cheese RuL2. ruthenium eh, ruthenium itu C berapa ya? Sorry, D berapa ruthenium itu? Anggap saya boleh buka apa ya, Pak? Ya, boleh buka tabel perodiknya, silakan. Ini soal terakhir Em, aja ya, George ya. Udah Kenapa? kesorean ini. Ini soal terakhir Aman. ya, ini udah Ya, kesorean. ya, boleh, boleh, boleh. Rutinium itu di bawah Fe, berarti dia itu, D6, D6 ya, iya, dia 6. D6. Ini ligan kuat apa ligan lemah? Yang mana? L dan NCS itu ligan kuat apa ligan lemah? Yang yang NCS itu berikutnya di N, kayaknya. Berarti Berarti dia ligand kuat. kuat. Kalau L, yang L2 itu, L itu ini ya strukturnya ya. Ini ya, L. oh, kayaknya N juga. Kuat ya. Ya, kuat. Berarti dia harusnya Dia itu jadinya apa? seperti ini ya. Apa energinya kuat, jadinya di bawah semua low spin. Gini ya. Iya, Oke. Oke. Nah, dari sini transfer muatan yang mungkin itu dari mana? Transfer muatan yang mungkin. Jadi dia bilang kita ada tiga yang terlibat yaitu V star, B star, oke. T2G dan EG. Ini adalah T2G di sini T2G dan dan G. EG EG-nya nggak ada yang apa-apa. bisa jadi sumber elektron tuh yang mana? T2G atau enggak T2G. B Berarti dia star. V star itu artinya apa? Oh iya, antibonding ya? Antibonding. Ada elektronnya nggak? Nggak ada, maaf, nggak ada. Oke, nggak ada. Iya, iya, nggak ada, nggak ada. Berarti yang Ya, mungkin berarti itu adalah yang E pasti salah. yang E nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan T2G itu Itu datang kayak dari, pengemis ngasih uang ke pengemis. dan yang pasti T2G itu datang dari logam. Udah deh jawabannya, Pak. D kan? Iya, Udah. Oke, cukup ya. cukup dari sini, Pak. Terima kasih, Pak. Soalnya Pak, yang selanjutnya ini doang. Kalau yang ini kan gampang kalau yang ini. Isomer geometri, terus saya jadi lama banget sekarang mikir ya. Yang nggak tahu. Kamu nggak ikutan puasa kan? Apa? Kamu kan nggak puasa kok lemot. Ikut puasa. Sedikit, ikut. Nggak serius, Pak, serius. Ini karena isomer geometri, nambahin apa nggak ya, Pak? Maksudnya, nge-count apa juga nggak ya? Apa sih namanya? Ah, Gini aja, diginiin aja nanti gambar, diginiin aja nanti. Tuh, gambar aja satu-satu.
Oh iya, Jadi kan misalkan kayak gini kan, misalkan kayak gini, kamu bisa CC gini kan, lalu misalnya lagi CN ini, habis itu misalkan gini, kalau misalkan gini CC gini sama nggak dengan apa? Dengan sama. ini N, ini N, ini N. Sama apa beda antara ini dengan ini? Sama. Secara geometri mereka sama, secara stereo mereka beda. Iya, secara stereo mereka beda. Oh iya, R dan S-nya. Ya, Tapi kan Rizky cuma diminta isomer geometri, apa harus dipikir juga stereonya, Pak? eh kalau misalkan cuma isomer geometri sih, sebenarnya cuma ada tiga kalau gitu Iya, isomer geometrinya. kecuali kalau nambahin R apa stereo isomernya itu nanti bakal jadi berapa Iya, banyak? ini satu, ini dua, Ini bawah 3. ini satu lagi. Jawabannya D. Apa ya? Berarti jawabannya tiga. Kalau misalkan kamu Kecuali ada, stereo isomer, kecuali dibilang stereo isomer kan, Pak? berarti ada, kalau misalkan itu berarti ada 6. lima nanti. Oh, hah? Iya kan, ini kan apa? Ini kan CCNN. Ini kan eh Oh iya, gara-gara yang bawah itu KISS sama trans kan nggak ada R dan S-nya, astaga ya, ya. Jadinya 5 kalau oke. stereo. Tapi karena diminta cuma Ya, stereo nanti tapi geometri, untuk meyakinkan lagi, nanti tolong dicek sendiri ya. oke siapa? Lebih bagus lagi seandainya nanti kamu bisa apa dibikin aja di apa Avogadro kayaknya Iya, atau boleh, boleh. sejenisnya. Kalau misalkan kamu kesulitan dengan Avogadro, pakai aja yang lain. Oke, siapa? Oke, Oke makasih ya, banyak, Pak. yuk. Oke, Siva, kayaknya kami sampai sini aja dulu. Baik, Bapak. Ini Terima Bandung kasih. udah buka belum sih? Bandung udah buka ya? 6 menit lagi kayaknya. 9 menit, 10 menit. 10 menit lagi, Bapak. Hah? Udah. Oh ya udah. Oke, selamat berbuka. Oke, Selamat sore. selamat sore, Pak. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih banyak, Bapak.